Jadi nunukan ini korban. Ayam itu dari New Zealand diimpor ke Malaysia, tapi tidak dikonsumsi Malaysia. Sulitnya ayam dari luar dibendung untuk masuk ke untuk dibendung tidak masuk lagi ke nunukan. Maka dari itu mungkin kita berkesimpulan sebenarnya rapat kemarin itu sudah yang kesekian kalinya. Kita rapat dan rapat. Tapi belum ada terkait titik temu masalah ya? yang sama. Titik temunya belum Sampai saat ini belum mendapatkan acara pengantin, bahkan ditunda. Ya kan? Acara-acara warga itu bahkan ditunda semua. di sebelah mana, Bro? Acaranya, Ya, acaranya. tapi malam pertamanya Acaranya. tidak. Acaranya, bro. Bahkan mungkin sudah DP kan? Permintaan menukan nih misalnya. Ya, kita sanggup. Nyanggup ya? Sanggup. Untuk pemenuhan Sebagai kebutuhan alasan ini, ya. untuk langkah pemerintah mungkin. Ya, oke, kita tutup. Menurut Bukan saya- solusi yang tepat atau bukan solusi atau memang belum ada solusi? Iya. Untuk saat ini bukan solusi. Kembali lagi di konten Banjir Ayam. Ini harusnya kita mengundang BPBD Ki. Iya, Karena kan banjir. Ya betul. Cuman berhubung banjir ayam, Ya, bukan bencana. bukan bencana, tapi sebenarnya apa ya? Rezeki dong harusnya banjir ayam. Tapi ada juga efeknya loh. Barusan tuh kemarin gempa kan mungkin karena kebanjiran kali dia. Karena ada truk pengangkut ayam Ayamnya- dari Berau Ah. lewat rame-rame di Sebuku. Oh, tanda tidung, betul. Buat sahabat 31 dan warga Nunukan selalu pakai masker ya. Kita tadi sebelum kesini juga udah tes PCR, Antigen. sama tes matematika kan. Kita perkenalkan dulu kali ya. Dari paling ujung kiri sana ada Bang Dede. Saya Dede, Ya. Nah, untuk yang di sebelah sini ada Bang Roni. Roni. Ahlinya futsal. Udah juga. Iya. Dalam beberapa hari ini ya kan, dalam seminggu ini juga sudah Isu ayam ini menarik. Wush. Iya, lagi apa? Bentar, ya? ayam mana dulu? Ayam mana Harus dulu? jelas, Ya, Ki. ayam ternak. Jangan Ayam ayam- yang 80 ayam kilo. Ayam ternak. Ada ya? Ada ya? Ada yang 60 kilo. Ada. Tapi ayam ternak, kita fokusnya ayam Kalau ternak. udah ahli yang ngomong Ki, kita diam, Ki. Awal mulanya tuh kayak apa sih? Kok bisa muncul nih? Tiba-tiba aja ada berita rapat di hearing di kantor DPR. Banjir ini sih karena apa ya? Karena kurangnya daya beli itu pasti pertama. PSBB kemarin itu kan juga efek juga itu. Dan akhirnya ditambah lagi efek dari ayam dari luar yang bukan dari Kabupaten Nunukan lah. Nah itu dia, itu ayam dari mana tuh nyasar kayaknya. Mungkin salah alamat dia tuh sampai ke sini nih. Atau Ayamnya nggak tahu ini jalan mungkin dia. Naturalisasi. Belum lapor ke Pak RT ya. Iya, belum lapor dia itu. Daya beli konsumen sih itu enggak terlalu. Cuma yang sekarang ini kan masalah harga. Nah, kenapa ini harga ini bisa terjun bebas ini ya karena mau tidak mau kita harus ngimbangin ayam dari luar itu. Karena terus terang ayam dari luar itu harganya ya cenderung di bawah dari kita. 12.000. 12.000 dari sana ada, Gila. bahkan 10.000. Gila. Itu untuk ayam sakit dari sana dikirim tuh 10.000, dijual di sana 10.000. Sedangkan di sini sekilonya itu Di sini pasaran untuk hitungan peternak sih kalau dibilang untung sih harusnya 25.000. 25.000 Itu untuk untung. Iya, itu bilang untung, itu keluar dari kandang. Kalau di bawah itu sudah termasuk jalan-jalan lah gitu. Maksudnya sama-sama nyaman nih, ukurannya berarti 25.000 itu udah sama-sama 25.000, nyaman. Sudah sama-sama nyaman. Peternak hidup, konsumen pun istilahnya harga juga tidak terlalu mahal. Sebelumnya juga pernah banjir. Betul. Sebelumnya juga sering banjir ya. Cuman hal yang sama kah faktornya ini? Efeknya itu sama, pasokan dari luar, terus juga overproduksi. Dan cuma yang betul-betul tahun ini kenapa sangat panas juga itu karena kenapa harga pakan ini kan akhir-akhir ini kan naik terus. Sedangkan harga daging ini tidak mau turun. Itu iya. Maksudnya nggak berimbang lah ya. Nggak berimbang, jadi efeknya pun ke peternak kita. Ya, kita mau nyalahkan siapa-siapa nggak bisa, harusnya Nggak nggak bisa bisa. gitu. Ini kan kita nyari solusi harusnya. Nyari solusi. Iya. Solusi gitu. Kalau misalnya masuk kayak begitu kan harusnya Dinas Perdagangan ambil andil di sini. Betul. Kok bisa jebol-jebol ini stok pasokan dari luar gitu kan? Sebatik ke negeri tetangga itu pun masuk dengan bebasnya ke sini tuh malah gila-gilaan harganya. Bukannya lagi tutup ya selama pandemi ini? Enggak, malah ayam dari New Zealand. Wih, New Zealand masak itu dengan yang luar gila-gilaan negeri, itu. bro. Import. Nah, bea cukai tolong dicatat ya. Iya, wajib. Iya, lintas sektor, bro. Jadi nunukan ini korban. Ayam itu dari New Zealand diimpor ke Malaysia, tapi tidak dikonsumsi Malaysia, dilempar ke Indonesia. Karena Malaysia sendiri tidak boleh dikonsumsi. Nah, kenapa seperti itu? Berarti kan nunukan itu termasuk korban dong. Ya kan? Kita bisa jadi dikasih ampas doang nih ya. Betul. Kita dikasih ampas doang kalau gitu. Itu boleh warga dicek nunukan. itu. Warga nunukan harus lihat-lihat ini. Harga 19.000. Sudah kondisi sudah bentuk paha per kilonya packingan dan beku. Kepala Dinas Perdagangan kan ngomong
harus punya inovasi turunan ya, usaha turunan. iya. Misalnya kayak contoh mungkin gambarannya tuh kayak Agak ya Nugget, dinagetin terus atau lain-lain. kayak yang sudah ada nih. iya. Ini kita promoin nih. Ayam 88 ya. Betul. Marinasi. Paham lah. Nah, Ayam marinasi betul itu bagus. Itu Kan salah satu syariah kreasi. itu Itu salah satu kreasi bagus itu. tapi kan untuk mendapatkan halal tidaknya ini kan sulit ya. Betul, memang tidak semudah itu. Di Nul kan sudah ada sih satu itu. Ya kan? Ah, Sudah berbumbu, harganya 38. Udah di packing ya? Iya. Udah di packing, berbumbu, paha, dada. Wah, ini ah. itu inovatif. Tapi bagi abang-abang sendiri gimana, Bang? Kalau kita sih dari TMS sih kita sebetulnya kita tidak mau memonopoli sampai sebegitu Wush. jauhnya. Karena kan kita di sini kita hanya patokan untuk pakan, bibit dan suplai untuk ke peternaknya. Jadi untuk pelemparan distribusinya kita serahkan kepada pihak lain. Karena kalau misalnya kita kelola semua, otomatis memotong haknya orang. Kita bertahun-tahun ini bahkan tidak ada untungnya katanya. Gimana tuh, Bang? Terkait masalah penjualan, kita kan awal mula lah ya, saya bercerita sedikit. Awal mula masuknya kita TMS Kenunukan ini kan, TMS ini masuk bukan membawa peternak dari luar. TMS datang ke sini memenuhi kebutuhan, mensejahterakan peternak. Jadi dengan adanya masuknya ini TMS, banyak masyarakat yang terbantu lah. Yang tadinya punya kandang ayam ya, punya kandang ayam tidak bisa mengisi sendiri dikarenakan modal. Lebih produktif lah jadinya ya ya. kan? Adanya kita bisa membantu. Nah. Alhamdulillah dari tahun 2018 sampai tahun 2021 ini kita sudah banyak sekali membuka lapangan pekerjaan. Artinya yang tadinya juga mau beternak tapi tidak punya skill, ya kan? Dengan adanya kita, dikarenakan dia mengetahui bahwa di situ ada tim produksi yang bisa melatih, mengajarkan kita untuk beternak yang baik, Gokil. ya kan? Nah, akhirnya mereka membuat kandang dan kita bekerja sama dengan baik. Jadi awal mula kita itu memang ada kontrak yang kita lakukan dari pihak TMS itu. Di setiap usaha ataupun kegiatan pasti ada ya semacam kendala lah. Dalam tanda kurung rugi. Rugi. Adanya kontrak kita waktu itu kita sampai subsidi harga loh. Subsidi sampai 6.000 ya, Bahkan sempat itu hampir 11.000. Ah. 10.000. puluhan ribu. Rp10.000. Subsidi. Kita beli Siap? di kita beli di peternak itu 25.000, tapi kita jual ke pasar tuh 15.000. 15.000. Gokil. Iya. Nah, Sebentar, itu dorongan siapa tuh mau mensubsidi? Bawaan hati sendiri ataukah ada intervensi dari orang? Memang itu kontrak iya. yang kita buat. Sistem kemitraannya Sistem kita. kemitraan Nah, kita. Sulitnya ayam dari luar dibendung untuk masuk untuk di bendung tidak masuk lagi ke Nunukan. Maka dari itu mungkin kita berkesimpulan ya kita harus mengikuti harga pasar. Seperti itu. Sudah pernah jalin ini enggak? Jalin komunikasi dengan pemerintah lebih intens gitu maksudnya? Sering. MOU, bikin MOU atau bikin apa gitu? Kalau MOU kesepakatan biasa Iya. kita. Kan kalau enggak ada ikatan yang Baik. bukan artinya gitu, ikatan yang istilahnya Ikatan cinta. itu juga, bro. Sinetron baru Ki. Ya, Bukan udah. itu. Lagi booming kan? Oh, iya. Nah, jadi maksudnya ikatan yang landasannya kuat lah. Kayak gitu. Baik itu di hukum atau bagaimana kan? Jadi ada tanggung jawab masing-masing nih. Dan pemerintah pun pasti Pemerintah akan turut andil, mempertahankan iya. dan Iya. membela. Sebenarnya rapat kemarin tuh sudah yang kesekian kalinya. Kita rapat dan rapat. Tapi belum ada terkait titik temu masalah ya? yang sama. Titik temunya Nah, belum sampai saat ini belum mendapatkan titik temu yang maksimal lah, kan? Ya sesuai sila kelima lah ya. Sesuai yang Iya, kita iya. harapkan bersama Iya, kan. iya, iya. Belum ada keputusan yang inkrah. Kita berdampak sekali dengan pandemi yang ada saat ini. Kan sempat Nunukan kalau tidak salah itu 500 pasien lebih. Ya kan? Iya. Covid itu. Sekarang sudah tembus 1.000, Nah, bro. di situ pemerintah menetapkan PSBB. Iya. Diberlakukanlah itu. Alhasil kafe, restoran Lesu semua. Lesu. tutup semua. Acara pengantin bahkan ditunda. Ya kan? Acara-acara warga itu bahkan ditunda semua. Di sebelah mana, Nah. bro? acaranya, Ya, acaranya. tapi malam pertamanya Acaranya. tidak. Acaranya, bro. Bahkan mungkin sudah DP kan? Sudah cicil ya. Melemahnya tingkat daya beli masyarakat, terus lapak-lapak yang bekerja sama dengan kita, kurangnya permintaan ayam di kandang besar, tua,
Yang kedua kan masuknya ayam dari Tawau. Mulai awal akhir tahun kita itu di bulan 12 kemarin itu kan ya biasalah mau menjemput malam tahun baru pasti dari Euforia. pedagang teman-teman pedagang ini kan ya biasalah orang mempersiapkan semua segala sesuatunya untuk orang belanja sayap ayam apa segala sesuatunya. Tapi yang saya sesalkan, kenapa tidak ayam dari Nunukan aja yang dikelola untuk orang Nunukan, ya kan? Ngapain ambil ayam dari luar? Oke lah, harga lebih murah. Mungkin ya kan? dari Inggris kali. Tadi kan ada Iya, New Zealand. Dari New Zealand. Salah satunya dari New Zealand. Oke lah, lebih murah. Pasokan itu kurang, yang kita lihat dengan mata kepala itu ratusan, puluhan bahkan ratusan pack yang masuk ke Nunukan waktu menjelang malam tahun baru itu. Dipublikasi lagi? Dipublikasi lagi. Iya kan? Dengan bangganya ya. Iya. Kita sangat menyesalkan hal ini terjadi. Kenapa tidak ayam kita saja? Kita kan sudah mempersiapkan ini dari produksi. Kita sudah memprediksikan bahwa tahun baru dan Natal nanti pasti konsumsi ayam. Pokoknya perhitungan marketingnya sudah matang ya. Iya dong, Sudah disiapkan semua ya. jelas. Cuman karena masuknya itu semua, makanya kita juga Masalah yang di luar kendali nih. iya. Ini yang masukin ini siapa sih, Ki? Iya, sebenarnya kita harus cari tahu. Kalau nih yang siapa masukin malam pertama kan kita tahu. Iya. Ya tahu, Bro. Kan belum selesai. Malam kedua siapa dong? Jadi kan akhirnya ayam kita permintaan pasar melemah. Terus dampaknya ke peternak. Ayam berau pun masuk dengan harga yang relatif murah. Di Ini angka saya 10.000 dengar-dengar sampai 12.000. TMS sendiri bibitnya dari Berau. Betul? Ya, TMS sendiri dari Berau. Kok ini yang dari Berau masuk juga gitu? memang betul, itu bibitnya memang kita kan produksi di Brau. Iya. Sebetulnya itu masih istilah kita ada breeding dan hatchery. Breedingnya itu istilahnya untuk parent stock itu untuk menghasilkan telurnya. Iya. Itu kita piara sendiri di sana dan kita tetaskan di Brau. Nah, memang kita awal mulanya pusat kita kan dari sana. Di Kalimantan tuh hanya beberapa aja yang ada breeding. Kita kasih tanda kutip breeding ya, bukan hatchery. Karena terus terang ada hatchery yang baru dibuka di Tarakan itu. Cuma itu malah telurnya itu ngambilnya dari Jawa. Nah, jadi memang betul hatchery-nya ada di Kaltara, tapi telurnya ambil dari Jawa, kan sama aja. Nah, jadi selain kalau dari perbandingannya seperti itu, ya kita lihat lagi lebih luas. Nah, memang kita telur dan bibit itu dari Berau, tapi juga istilahnya masih wilayah Kalimantan. Sekarang kita harus fokus nyari ini bagaimana magari ini ya. Iya. Bagaimana magari ini? Magari ini. Sebetulnya fungsinya magari itu untuk kestabilan harga. Iya. Kenapa begitu? Sedangkan kasih contoh di Nunukan ini kan kita posisi paling ujung. Iya, Otomatis biaya dan segala untuk produksi, untuk transportasi dan lain-lain pasti lebih mahal. Iya, jelas. Sedangkan di Tarakan yang dekat aja dari kita aja, harga dia jauh lebih mahal daripada kita. Masa, Bang? Jauh. Yang dirugikan bukan masyarakat. Aku tahu pikiran Anda. Kalau kami nih, Pak, yang penting murah, kita beli, Pak. Iya, benar. Ayam ada, kita beli. Iya, benar. Iya, itu kan hidup Anda. Itu kan hidup Anda. Maksudnya gini loh, ya kan? Nggak usah dicapin lagi ya, udah tergambar ya di situ ya. Jadi sampai sekarang belum kecium nih ada indikasi kah atau ini kok bisa jebol nih, kok bisa lolos nih? Oknum. Iya, oknum deh. Oknum, hanya oknum pedagang lah. Seperti contohnya itu, ada teman-teman kita juga di Sebatik, dia peternak juga. Dia peternak ini merasakan efeknya, karena dia terus terang dia harus bersaing dengan ayam Tawau. Jadi Bang, langkah ke depan nih seperti apa nih dari TMS nih? Sudah tahu kondisinya begini, kayak penyakit tahunan lah kayaknya. Bakal pasti ada lagi. Iya. Ada lagi. Masa ya gini-gini aja sih dari abang-abang sekalian nih. Mau di apa ya? Jadi yang ditakuti peternak nanti bukan penyakit ayamnya tapi ini Iya, justru yang jadi harganya. penyakit baru harga ini. lesu juga nanti Iya, orang-orang lesu. mana tahu ada lagi yang jual ayam. Kalau ayam kampus tetap ada. Tetap berjalan. Nggak usah dibahas lagi, Ki. Slow. Ada. Kalau Jadi gimana, Bang? kita Makanya. dari TMS sih sebetulnya
apa ya, langkah-langkah ini sudah kita coba dari semua. Misalnya pengaturan DOC masuk, kita sudah mulai stabilkan. Setelahnya kita mau menstabilkan DOC itu bibit ya. Kita mau stabilkan bibit itu masuk pun selama pintu dari luar, keran dari luar itu masih ada, percuma. Kita stabilkan di sini 1000 untuk konsumsi 1000 masuk untuk menunukan. Tapi ada lagi masukan dari luar, ayam dari luar gitu, otomatis pasar di sini yang terganggu. Rusak lagi. Iya, jadi memang solusi yang terbaik dari itu ya memang harus ditutup. Nanti dari setelah itu baru kita bisa ngatur DOC ini kebutuhannya berapa untuk Kabupaten Nunukan. Nah, itu dia baru bisa diatur. Harus ditutup. Iya. Wajib ditutup. Kalau Harus ditutup. kalau ditutup setengah-setengah sih percuma. Iya, Masih ada netes ya. Iya. Masih merembes Kerannya, lah. kerannya harus full. Ya, By the way, dari abang-abang sekalian misalnya permintaannya. Pakai multi rem bro, nanti bocor. By the way, dari abang-abang nih misalnya nih, kan menyanggupi permintaan menukan nih misalnya. Ya, kita sanggup. Nyanggupi ya. Sanggup. Untuk pemenuhan Sebagai kebutuhan alasan ini, ya. untuk langkah pemerintah mungkin. Ya, oke kita tutup. TMS penuhi ya. Ya. Sanggup ya. Kalau kita sih bisa, tapi tetap tidak cuma kita yang di sini. Kita Oh, iya, juga iya. ada peternak mandiri Iya, dan iya, teman-teman dari lain. Mitra 88. Kita harus istilah kita duduk bersama. Iya, iya. Kita bisa nggak menyuplai. Tapi kalau dari kita sih siap. Cuma kan kita peternak di Nunukan nggak cuma dari kita aja, ada juga dari teman-teman lain. Apakah mereka bersedia, siap dan go? Oke. Wajib. Enggak, kalau kita dari Nunukan sih peternak siap semua. Nah, Nah, Dari jumlah kandang yang ada di Nunukan aja untuk jumlah penduduk di Nunukan sih sebetulnya over. Jumlah kandang dengan untuk menyuplai penduduk Nunukan over. Sudah. tapi sementara ini masih jalan aja. Sementara ini masih jalan, tidak bisa diganggu. Kita mau stop, mau ngerem, kita nggak tahu bulan ke depan kondisi seperti apa. Oh iya. Tidak ada yang bisa prediksi. Iya. Iya. itu kenapa ayam dari luar bisa jual murah, kenapa ayam sini nggak bisa jual murah? Sebetulnya sih ya jelas kelihatan dari bilangan transportasi biaya operasional di sini tuh jauh lebih mahal. Emangnya dari luar nggak bisa ngasih transportasi juga kan sampai masuk Nunukan? Contoh kayak New Zealand ya. New Zealand itu kan otomatis di sana kan biaya produksi lebih besar, apalagi kok di kota-kota besar, negara besar begitu, mereka piara ayam tuh bukan skala 500.000 2.000 ekor, tapi 10.000 20.000, otomatis biaya produksi mereka lebih kecil dan harga jual pun pasti bisa lebih ditekan. Oh iya, benar. Kayaknya ditumpahin semua. Semua terkoneksi di sini, bro. Iya, Semua terkoneksi. Saya menyuarakan dari suara peternak kita istilahnya. Iya. Kalau andai kata biaya produksi mereka ini ringan, pasti juga harga kita juga pasti lebih murah. Lagian kan realistis dong, di lapangan Iya. kan emang gitu. Kalau orang yang doyannya duduk di ruangan doang maka gak tahu apa-apa. Iya, benar. Jangan menyinggung siapa-siapa ya. Enggak. Enggak ya. Ya bener aja. Iya dong. Bayangin Udah, aja nggak usah di Krayan. diperpanjang Enggak, dong. Oh, iya. benerin aja. Bayangin aja di Krayan. Waktu tongges lagi mahal-mahalnya itu kan sampai 1.700.000. Harganya bisa melonjak kayak gitu kan. 1.700.000. 1.700.000 untuk tabung 3 kilo? 16 kilo. Oh, 16 kilo. 16 kilo. 1.700.000. Nah, cuman kemarin Sampai sudah baru. buka lagi. Iya, sampai gitu. Kasiannya berarti masak mahal sekali pakai kompor irit ya. Bagus pakai lilin lebih murah. Iya, makanya. Nah, kalau dibilang daya beli kita kurang, ya tidak mungkin karena segitu ya masih dibeli orang, Bro. Masih dibeli. Yang Masih penting dibeli. Nunukan tuh kayaknya yang penting ada barang kan, Bang. Ada iya, iya. Ada barang, duit aman. Cuman masalahnya kalau barangnya banjir, Iya. Harga murah. Ada suatu hal yang tidak aman. iya, aman, Bro. Masa pelaku usaha harus sing-sing celananya? Kan banjir dong. Iya, banjir. Ya. Nggak, sebenarnya kalau dibilang kita mau cari solusi di sini kan. Oh iya. Kalau sementara selama ini kan kita datang dengar kayak gitu. Pemerintah sudah lakukan langkah konkret apa sih sebenarnya untuk ngadapin masalah-masalah kayak gini? Banjir ini kan bukan sekali dua kali udah. Betul, sudah berkali-kali dari pertama kita datang ke sini sudah mulai ada banjir. Itu langkah-langkahnya sih pemerintah sih bagus, ya kan bagus. Tapi solusi yang kemarin kasih itu bukan solusi yang tepat. Untuk saat ini bukan solusi, itu istilah Apa, usulan-usulan gitu doang gitu. Solusinya untuk ke satu pihak toh. Istilahnya dalam arti kita menyelamatkan peternak. Tapi betul menyelamatkan peternak dengan menaikkan harga. Tapi yang sekarang dibutuhkan ini kan bagaimana cara ayam ini harus habis. Ayam ini bukan habis, istilahnya yang besar ini harus diselamatkan. Teman mitra kita itu namanya Pak Sultan Tadem itu dia kemarin sempat coba pemerintah berani subsidi lah. Daripada kita memberi bansos, bantuan sosial kepada beras atau apa, cobalah kita subsidi ke peternak ini, belilah ayam 25.000, bagikanlah ke ini kan. Sedangkan kondisi Covid gini kan tidak cuma butuh beras, dan kita juga butuh lauknya. Supaya Ya kan? makanan itu tetap Ya, bergizi. gizi dan itu Gizi, juga iya. itu kan juga bisa jadi salah satu solusi. Iya, daripada sarden, Bang ya. Betul, sarden Indomie, ayam potong kasih sekilo kan lumayan toh. Harusnya begitu. Menyelamatkan peternak dan masyarakat juga menerimanya.
Akhirnya kan kita berbicara magari lagi. Kalau magari lagi berarti kita banyak harus dilibatkan dong. Ya libatkan pemerintahnya, libatkan aparatnya, apa semua. Betul. Nah, jalur-jalur masuknya itu kan Iya, harus ditutup memang. Tuh ya nanti aparat yang menjaga, kalau ada yang lewat tanya ya ayam dari mana. Oh berarti harus bikin Kalau dia kagak tahu juga Iya, ini, benar. ya kan? Pak ini ayam dari Berau, ini untuk nunukan banyak Pak. Oh makasih ya. Ya udah gitu dong. Seharusnya kan tahu bahwasanya sistemnya di nunukan ini seperti apa, Iya, iya, sehingga benar. aparat yang bertugas di lapangan juga ngerti. Tindak Berarti Iya. paling enggak harus ada MOU, harus ada perjanjian. Oh ini semua bergerak lintas sektornya itu. Iya. Baru Tapi bisa permintaan terjaga ini. pemerintah itu untuk langkah awal kita bentuk dulu asosiasi. Terus terang asosiasi sudah ada di Nunukan nih. Cuma asosiasinya istilahnya tidak menyeluruh. Iya, iya. Jadi nanti mungkin kita ada bentuk lagi asosiasi setelah kita duduk bersama ya untuk tujuan yang sama lah. Gitulah. Ya semoga lah ya, mudah-mudahan niatnya terkabul, Terdengar lah. terdengar ya. Dengan adanya ini masyarakat juga ngerti Ki, bukan masalah lu yang beli, Iya, iya, bukan. Kalau lu mau beli urusannya sama si penjual ya kan, si lapak. Iya. Tapi ini kan penyuplai ya, bahasanya gitu aja deh, Iya. simpelnya kan. Kan selama ini kita nggak pernah kekurangan stok ayam kan? Tidak. Nggak pernah selalu over. Di mana-mana ada. Sempat sih kemarin. Tidak lama ya. Pas bulan berapa ya? 9 ya, sempat bulan 10. Iya, kurang lebih bulan sempat 9. sempat kekurangan ayam. Tapi bukan berarti kosong ya, kekurangan ayam. Nah, itu ya efek juga dari sebelumnya kebanjiran ini. Jadi pasti siklusnya kayak gini. Habis banjir Pasti ada pasti dampak kosong. ngikut lagi. Nah, dan prediksiku Bu, nanti bulan depan ini pasti kosong. Wah, ini kan Nah. mau bulan puasa nih, Nah, Iya, benar-benar. Iya, bulan 3 ini kemungkinan pasti kosong. Istilahnya bukan kosong, kekurangan ayam. Ya, karena kita nahan stok supaya masuk tadi. Enggak juga sih. Enggak juga. Karena efeknya itu sekarang ini kondisi kayak bulan lalu, ayam ini masih ada di dalam kandang. Iya, iya. Bagaimana kita memasukkan bibit kalau ayam ini belum habis? Iya, belum bisa keluar Iya, gitu kan. Jadi maka itu. Kalau mau komentar, pelajari dulu, Iya. dipahami dulu, Bro. Kan ada yang sempat bilang juga, "Oh, bahas ayam aja sampai ke DPR." Nah, Iya. ini Anda aduh. Makanya Mbak sering-sering makan bubur ayam di Tanah Merah ya. Anda mau bubur ayam tidak ada ayamnya? Jual bubur di Tanah Merah. Ayamnya mana Pak? Lagi kosong. Yang penting ayam lokal. Nanti kalau mau beli tanya dulu ke penjualnya. Kalau penjualnya kagak tahu, tanya ayamnya. Yam, lu dari mana Yam? Lu dari New Zealand. Biasanya buka di US, Bro, US. buka keteknya ada nggak ID-nya kan? Biasanya ada barcode-nya kan? Betul. Dari nunukan untuk nunukan. Ya. Ya. Oh iya. Warga Nunukan taunya ayam segar tuh ayam habis mandi pakai sampo. Kurang lebih begitulah. Segar dong. Iya. Fresh. Itu ayam apa ya? Kok kembali ke 80 sih? Jangan lupa beli ayam 80 kilo. 40 ekor berarti itu. Jangan salah persepsi.